Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjawab pertanyaannya teman-teman kemarin yang sudah kita bahas ya. Jangkriknya minim, tenaganya di mana? Nah, kemarin ada yang sempat berkomentar dapat tenaga dari mana kalau jangkriknya minim, sedangkan rata-rata pemain baru nggak ada umbaran. Mohon dibahas Om. Oke. Jadi yang titik poin pertama itu kalau kita memang pemula ya, kita juga harus tahu burung yang kita beli, seperti itu ya. Banyak pemain atau banyak pemula yang memang beli murai batu itu rata-rata belum punya umbaran. Nah, itu tidak jadi masalah seharusnya, tidak usah jadi patokan. Umbaran itu tidak penting, harusnya seperti itu. Tapi yang terpenting itu karakter dan mental burung yang kita beli, seperti itu. Soalnya kalau kita tidak pakai umbaran pun, kalau karakter dan mentalnya bagus, burung itu sudah auto kerja. Nah, yang jadi titik poin di sini adalah gimana caranya burung kita itu kerja. Jangan kita hanya mencari tenaga tapi burung kita tidak kerja. Nah, itu yang repot teman-teman ya. Jadi jangan salah. Yang kita cari gimana burung kita itu kerja di lapangan, seperti itu. Dengan karakter burung, dengan karakter yang mungkin dari bawaan, dari kecilnya atau dari terahnya itu ada sujudnya, mungkin itu sudah tidak diapa-apain aja udah jalan burung itu, seperti itu ya. Nah, itu yang jadi titik poin teman-teman. Jadi jangan kita memikirkan tenaga, tapi bagaimana caranya burung kita tanpa umbaran pun bisa kerja di lapangan, seperti itu. Banyak pemain-pemain kampung yang memang belum punya ini umbaran, mungkin yang mungkin rumahnya terbatas, mungkin dari masalah budget juga. Sekarang kan banyak di postingan tuh di Facebook, mungkin di lapak burung murai itu kan terlihat anjlok tuh harganya. Gacoran 2000-an, 1,5 juta udah dapat gacoran sekarang ini. Banyak ya, tergantung kita pinter-pinter memilih atau pinter mencari terah yang bagus. Soalnya kalau kita lihat di postingan saja, kita beli gacoran, belum tentu nanti kita beli, setelah kita beli kita rawat, burung itu belum tentu mau jalan. Nah, yang dikatakan proses adalah rawatan kita sehari-hari lah itu. Jadi tidak semata-mata kita nengok channel YouTube, mencari tahu, kita sesuaikan dengan karakter burung kita, seminggu kita jajal, tidak bisa. Jadi untuk teman-teman pemula ini ataupun yang lain lah ya, jadi untuk proses ini memang usahakan kita maksimalin, ndak usah kita buru-buru kalau kita beli burung, kecuali kalau memang kita sudah beli jadi ya, beda lagi teman-teman. Jadi beli jadi pun setelah pindah lingkungan itu biasanya juga ada yang amburadul, seperti itu. Nah, kita bahas di sini masalah gimana caranya jangkriknya minim dapat tenaga dari si burung. Oke ya, itu. Jadi gini, ketika kita melakukan rawatan itu seharusnya sehari-hari kita itu udah bisa menimbulkan tenaga dari rawatan kita sendiri itu tadi, mulai dari jemur ya, mungkin dari jemur sauna juga, itu juga bisa memunculkan tenaga dari si burung. Nggak tanpa umbar pun kita hanya gantungin sehari-hari, kita rawat dengan benar, dengan karakter burung yang memang sudah ada atau dasarnya sudah ada, insya Allah di jalan tetap jalan ya, tetap jalan. Nah, yang saya bahas kemarin kan dengan karakter burung sujud ataupun yang memang mempunyai burung karakter tarung, ketika ketemu lawan langsung tarung, itu tanpa kita umbar pun pasti jalan burungnya, seperti itu. Jadi kita tinggal ngepasin extra foldingnya. Nah, ketika kita membahas tentang extra folding, kita kasih jangkrik kenyang, itu belum tentu burung itu kerjanya enak di lapangan, seperti itu teman-teman. Makanya kita harus pinter-pinter menyesuaikan dengan karakter burung itu tadi. Ya, seperti itu yang saya bahas itu teman-teman. Jadi di sini aku hanya ingin menjelaskan saja. Jadi kenapa saya harus ngasih jangkrik minim dengan karakter burung seperti ini. Jadi biar nanti di lapangannya itu enak, tidak ada yang tidak mejen gitu kan. Mungkin dari segi durasinya dapat, tidak kepotong di tengah jalan, seperti itu. Yang saya maksud itu teman-teman. Nah, kalau kita cari tenaganya, mungkin kalau kita fokusnya nanti kok saya nggak punya umbaran Om, jadi terus
saya berikan kasih jangkrik minim, terus nanti tenaganya dari mana lah, itu kita buang dari situ dulu. Jadi kita fokusnya ke burung kita itu mau nampil enggak di lapangan, seperti itu. Kita mau beli umbaran pun kalau burung kita jelek, enggak mau nampil di lapangan, ya percuma saja gitu kan. Nah itu yang saya maksud teman-teman. Jadi kalau kita sudah punya dasar yang saya bahas, ketika kita tidak punya umbaran pun, kita rawat sehari-hari itu burung sudah ada tenaganya sendiri. Ketika dia emosi dan birahinya pas, dia pasti kerja mati-matian seperti itu, tanpa kita harus mengumbar atau melakukan speed ya di umbaran itu tadi. Nah kita kan nggak butuh ini burung ini nanti dilombakan seperti merpati, enggak. Nah, tapi kita yang butuh itu gimana caranya dia mengeluarkan faktornya dia di lapangan. Ketika ketemu musuh terus tarung, dia ngeluarin materi sampai tuntas, sampai akhir penilaian seperti itu. Nah itu yang harus teman-teman pegang, gimana caranya burung kita itu bisa kerja. Nah untuk masalah umbaran itu masalah belakangan, kita sesuaikan budget kita dan sesuaikan sama lingkungan kita sendiri di rumah. Nah ketika kita tidak punya mungkin pekarangan lebih besar, ketika itu punyanya tetangga kan tidak enak juga kalau kita punya umbaran. Jadi kita simpel saja, fleksibel saja sama apa yang sudah kita punya. Ketika kita tidak punya umbaran, ketika kita hanya bisa gantungin di rumah dengan rawatan ala kadarnya, pasti jalan dengan karakter burung dan punya dasar yang bagus. Seperti itu ya teman-teman ya. Jangan seolah-olah kita bahas ini terus ini ya gitu. Jadi yang penting poin kita itu bagaimana burung kita itu bisa kerja di lapangan dengan menyesuaikan karakter si burung itu tadi. Nah dengan karakter sujud ini yang kemarin saya bahas, kenapa saya kasih jarak jangkrik minim, dia udah punya karakter tarung. Nah, jangkrik minim ini tadi lah itu untuk kontrol dia teman-teman ya, supaya dia itu kerjanya itu maksimal. Nah walaupun tanpa umbar pun, burung yang punya tipikal seperti ini itu pasti kerja tanpa kita setiap hari itu ada kontak secara langsung gitu kan. Ketika kita tidak ada kontak secara langsung, kita hanya biarin dia diemin, itu banyak ya. Kemarin pengalaman juga dari tahun 2017 saya sudah punya burung yang nama Suro, itu dapatnya juga dari kampung. Dia non jemur, rawatan juga ala kadarnya, tidak pernah mandi di karamba, terus makan jangkriknya juga kadang 3 hari sekali, kadang enggak, seminggu itu kadang dikasih, kadang enggak. Itu yang namanya rawatan yang memang ala kadarnya, tapi dia enggak enggak punya cita-cita untuk kegantangan, cuman burungnya bagus gitu kan. Jadi kita beli pada waktu itu. Nah, alhamdulillah jalan burung itu 1 Suro. Itu juga minim pada waktu itu. Kita berangkat pun pada waktu kita udah rawat sedemikian rupa, karena dia tidak mau masuk karamba, gimana caranya saya mensiasatinya, akhirnya kita pakai cepuk. Nah seperti itu, kita nggak memaksa dulu. Pangkringan dulu juga T ya, bukan silang seperti ini, tapi dia modelnya T, jangkringan kawak pada waktu itu. Tapi burung sudah bisa maksimal kerjanya. Itu pada waktu kita coba 1 kali dia nyolong-olong di atas, tapi setelah pulang dia gacor lagi. Dengan karakter burung tarungnya juga sujud dulu itu pada waktu tahun 2017 kalau nggak salah, 2016 menginjak 2017 tuh. Nah dengan sedikit polesan terus sedikit rawatan dari kita, akhirnya burung mau nampil enak. Itu pun dulu ketika saya punya burung yang lain juga, saya tidak mau umbar burung ini, tidak mau dia diumbar, masuk umbaran pun tidak mau, karena dia memang rawatan sebelumnya itu dari nol, dia tidak pernah masuk karamba, tidak pernah masuk umbaran juga, dia tidak punya umbaran. Nah tapi dengan kita rawat sesuaikan dengan burungnya, jadi kita tidak maksa dia untuk masuk ke umbaran pun, kita hanya candelin dia di atas, dan kita juga tidak mau ngasih jangkrik banyak-banyak, terus kroto juga kita nggak berikan dulu, ataupun ulat Hongkong. Kita hanya sekedar bawa dia latih ke lapangan.
Tuh, kita ngerubah total, terus tangkringan juga kita ubah silang seperti ini. Dulu itu T, teman-teman. Nah, seperti itulah sedikit pengetahuan ya. Jadi ketika kita dapat burung yang memang karakternya sudah ada, kita tinggal ngontrol extra foldingnya saja. Nah, jadi kita tidak perlu aneh-aneh dulu. Kita hanya perlu melakukan penjemuran dulu, terus embun. Soalnya settingan itu ada banyak ya teman-teman ya. Termasuk tangkringan itu ya juga settingan, jemur itu ya juga settingan, embun itu ya juga settingan, makan jangkrik, kroto, ulat hongkong ya juga itu settingan, terus apalagi ya krodong itu ya juga settingan, terus kita menghidupkan lampu itu ya juga settingan juga, ketika dia mau gelap atau enggak itu ya juga settingan. Nah, itu ada banyak penemuan yang memang belum, mungkin teman-teman yang belum mengetahuinya ya. Jadi ada burung yang sensitif seperti itu, jadi harus benar-benar jeli. Nah, untuk pemula-pemula ini mungkin ya enggak nyampe sana ya. Yang penting gimana cara teman-teman itu yang sudah seperti saya bilang di awal tadi ya, gimana caranya kita burung itu kerja di lapangan. Jangan sampai kita tetap nanti itu poin penting juga ya masalah umbaran. Cuman kalau menurut saya sih tidak terlalu penting. Ketika kita sudah punya dasar seperti itu, kita rawat seperti biasanya, kita sesuaikan dengan lingkungan kita. Kalau burungnya mau kerja ya kerja seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman pemula ini tadi, jangan kita mindsetnya ketika tidak ada umbaran, kita nggak bisa ngelatih tenaganya, burung kita nggak mau kerja. Nah, kapan mau majunya seperti itu? Yang kita perlu fokus itu gimana caranya burung kita itu kerja, itu di lapangan. Titik poinnya cuma itu. Makanya kita harus ngontrol masalah embun, masalah jemur, masalah mandi juga, terus masalah jangkriknya, mungkin krotonya, mungkin ulat hongkongnya. Nah, kita tinggal pasin sesuai karakternya itu tadi, teman-teman. Nah, kalau kita ngerawat itu paling tidak kita beli bahan, itu paling cepat 1 bulan kita bisa jajal burung. Tapi kalau kita baru beli dari Facebook, katakanlah mungkin dari yang lain lah ya, mungkin dari info dari temen, ada bahan bagus nih, gacoran materi panjang-panjang, ini bongkarannya enak. Tapi ketika kita sudah beli, tiba-tiba di lapangan itu malah melotek ya. Melotek itu mungkin kelowo, terus akhirnya montang-manting, terus ngejar lawan. Nah, itu perlunya kita nahan diri setelah kita beli burung, yaitu tadi kita harus menengok dulu karakter setiap hari-harinya itu seperti apa, gacornya ini entah gacor birahi atau gimana. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita hanya fokus bukan masalah umbarannya. Kalau burung itu kalau dia sudah punya karakter bagus atau katurangan bagus, dia tidak pakai umbaran pun, kalau ketika ketemu lawan pun, kalau sudah dia punya karakter tarung, dia pasti tarung sampai akhir. Seperti itu. Tinggal bagaimana kita ngontrol extra foldingnya sehari-hari sama hari hanya. Udah itu ya poinnya teman-teman ya. Jadi intinya bagaimana kita bisa menjalankan burung kita sendiri ini di lapangan itu kerja bagus. Intinya itu aja. Jadi masalah umbaran untuk pemula-pemula ini kita ndak usah bikin dulu atau beli, tambah-nambahin budget kalau kita kita beli ya teman-teman ya. Apalagi kalau umbaran itu kalau ndak lipat ataupun kita ndak punya pekarangan yang agak gede, jadi nanti malah repot sendiri. Nggak usah, kita hanya perlu fokus bagaimana dengan rawatan kita ala kadarnya di rumah, dengan cara kita konsisten mungkin ya, burung kita itu bisa tampil bagus. Intinya itu tok ya, intinya itu tok. Jadi kita molesnya tidak perlu ini tenaga timbul dari mana dan seperti apa ya. Jemur juga nanti kita bisa menyebabkan tenaga itu muncul ya. Nah, seperti teman-teman yang sudah bilang tadi, sauna juga bisa memunculkan tenaga seperti itu. Nah, itu aja. Jadi tidak perlu aneh-aneh. Oke, itu ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah support di kolom komentar, yang sudah bertanya. Ya, kalau yang belum bisa saya jawab ketika
mempertanyakan burungnya ada masalah settingan ABC, jadi saya tidak mau nebak-nebak. Kalau misalkan belum bisa saya jawab, bisa WA langsung ya teman-teman ya. Jadi biar saya tahu itu karakternya burung di rumah itu seperti apa. Nah seperti itu. Oke, sukses selalu untuk teman-teman di rumah, sehat selalu. Semoga burungnya tetap nanti dikasih jalan yang baik sama Gusti Allah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.